Hello guys. Halo. Oke. Jadi welcome back to channel dulu ya. Jadi emang ini sedikit kebut vlog-vlognya karena sedang mengejar seri kehamilan pertama sampai nanti lahiran. Nah, kali ini aku bikin video tentang barang-barang apa yang harus kita beli untuk menyambut kelahiran anak pertama, plus juga barang-barang apa yang harus kita siapin waktu nanti kita berangkat ke dokter waktu lahiran gitu. Nah, kali ini aku ditemani sama ponakan aku yang cantik Julita, namanya Gracia. Halo. Dia masih malu-malu. Oke, langsung aja to the point. Untuk kita menyambut kelahiran David Tiji dan atau teman-teman semua yang juga sedang hamil anak pertama atau hamil anak keberapa ya. Pastinya kan kita harus mempersiapkan barang-barang. Oke, yang pertama, barang-barang yang harus kita siapin dulu ya. Nah, aku bakal rekomend banget supaya kamu itu tulis barang-barangnya kayak aku kayak gini. Nih, jadi disiapin, kalian list, it's okay, gak usah merasa lebay, karena lebih baik kalian detail daripada waktu kalian sampai ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan gitu loh. Apalagi ini kan lagi pandemi corona nih, untuk keluar beli sesuatu tuh nggak gampang. Jadi pastiin bener-bener barang yang kalian perlu itu udah kebeli. Nah, yang pertama langsung aja. Nanti harganya juga aku cantumin ya, tenang aja. Jadi kalian kayak bisa ngira-ngira lah kira-kira aku perlu keluar berapa untuk beli peralatan bayi gitu. Nah, yang pertama yang harus kita beli adalah alat mandi. Alat mandinya apa aja? Nah, ini ada baby wash 2 in 1. Nah, aku nggak ada endorse merek tertentu ya. Sebenarnya terserah. Kalau ada, yang kita harus punya adalah bak mandi. Tara, gambarnya nanti nggak tahu di sini di sini kayaknya ya. Nah, kalau bak mandinya sih aku emang nggak beli karena iparku baru lahiran juga tahun lalu, jadi kemungkinan bakal bareng aja, jadi supaya lebih hemat gitu ya. Cuman kalian kalau belum punya ya otomatis harus beli. Kebetulan aku di sini juga ada. Coba kak, ini kak, tolong kak. Ya. Nah, ini ada Super Baby Better. Tara. Nah, ini nggak tahu harganya berapa karena ini berkat dikasih sama Ci Silvi sama Ko Jamie di Jakarta, thank you. Nah, ini nice banget. Jadi ntar untuk awal-awal lahir itu kan dia nggak harus yang langsung nyemplung banget ke air gitu loh. Nah, jadi bisa ditidurin aja di sini, ditidurin terus kayak kita siram dia pakai air dikit-dikit kayak gitu, nggak harus yang langsung nyebur gitu. Nah, ini jadi rekomend banget buat newborn gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa beli ya nggak apa-apa, ini kebetulan aja puji Tuhan dapat berkat gitu, jadi bakal kepake banget sini. Thank you. Terus selanjutnya kita juga harus punya yang pasti adalah handuk. Nah, ini handuknya, ini handuknya. Nah, ini waslapnya yang tadi aku bilang, misalnya kalian pakai Super Baby Better atau dia nggak langsung nyemplung ke bak mandinya, kalian pakai waslap ini aja. Ini harganya 34.000 kayak gini. Setelah itu kita juga harus punya beberapa alat ini. Coba ini kak, tolong yang ini. Nah, ini adalah peralatan setelah mandinya. Nah, di sini biasanya kan kalau kita habis mandiin dia, yang pasti yang penting itu kan ada ini. Nih ya, ada minyak telonnya. Minyak telon. Terus setelah itu kita juga ada di sini nih baby hair lotionnya. Nah, ini ada baby oil. Oh my god. Ini baby oil. Nah, ini baby oil kalian juga harus punya. Why? Karena ini menolong kalian buat pakein dia cotton bud, bersihin telinganya sama hidungnya pakai baby oil. Terus kalian juga harus punya nah, ini baby lotion. Tada. Oke, di sini ada ininya, cotton budnya for baby like this. Oke, terus ini ada rice creamnya ya. Terus aku di sini juga punya nose cleaner. Tuh. Tada! Ada nose cleaner. Ini buat sedot ingus. Jadi sekarang kalau orang zaman dulu kan sedot ingus anaknya disedot langsung.
disedot langsung gitu. Nah, sekarang sangat tidak direkomendasikan seperti itu. Jadi aku rekomend kamu buat juga punya ini. The last one is this one, brush and comb alias sisir. Nah, yang ini yang lembut ini buat kalau misalnya dia rambutnya masih agak tipis gitu. Tapi kalau dia udah agak lebat pakainya yang ini gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kok nggak ada bedaknya, kok nggak ada bedak gitu ya. Biasanya kan baby newborn entahkah itu girl or boy pasti ada bedak. Nah, aku emang nggak pakai bedak. Kenapa? Karena sekarang sebenarnya udah nggak direkomendasiin ya sama dokter, karena kan bedak tabur kayak gitu tuh ntar kehirup sama babynya malah bahaya. Dan sebenarnya tidak terlalu berfungsi gitu ya, buat apa gitu loh dibedakin gitu. Jadi makanya ya aku beli yang perlu aja gitu. Tapi kalau memang menurut kalian masih perlu ya it's okay sih, itu pilihan kalian. Itu terus tolong Kak, thank you. Berat ya. Oke, the next one is, nah kita juga harus punya tisu basah dan tisu kering. Yang ini tisu basahnya. Nah, aku beli satu berarti satu. Kalau kalian nemu juga yang paketan yang lebih murah ya silakan. Cuman aku kayaknya keep 2 dulu. Yang buat baby ya, ada yang khusus nanti buat waktu berangkat ke rumah sakit, ada sendiri nanti. Nah, terus ini yang keringnya. Pastiin juga yang tisu keringnya itu ada tulisannya Paseo Baby. Bener-bener buat baby, pure soft. Jadi jangan yang beli tisunya yang seperti biasa kita beli buat di kamar atau apalagi tisu toilet, jangan kentuan kasar. Yang tadi udah aku bilang kulitnya bayi kan masih sensitif gitu, jadi benar-benar semua produk yang dipakai itu buat baby gitu. Terus setelah itu ada baby cotton balls ya. Nah ini ini baby cotton balls kayak gini, jadi kapasnya bulat-bulat gitu, ada banyak brand pastinya. Nah ini buat apa? Ini buat bersihin pupuknya si dede gitu lagi. Nah ini sekarang kita ke pampersnya. Caranya. Nah ini aku pampersnya juga belinya segini aja dulu, nggak usah lebay. Pastiin ini ya, newborn NB. Terus setelah itu kalian juga harus punya ini perlak. Ini perlak. Terus perlaknya juga jangan cuma satu. Ini aku belum sempat beli kemarin. Ini aku udah punya aja. Jadi aku belum beli lagi. Nah usahain punya 2, karena buat baby dan juga buat maminya. Karena kan biasanya pasti ada nifas kan setelah lahiran. Ada nifas itu kayak bleeding gitu. Jadi buat maminya punya sendiri dan babynya juga punya sendiri gitu. Pokoknya siapin lebih dari 1. Nah ini yang biasanya suka lebay nih si mama ya, belinya suka langsung borongan gitu. Aku sih enggak, puji Tuhan juga punya dapat berkat dari orang-orang di sekitar yang luar biasa Tuhan kirim. Nah jadi ini aku jelasin yang beberapa aja ya. Jadi yang kalian harus punya itu, yang pertama kalau menurut aku ya, yang jumpsuit gini. Yang jumpsuit gini ya, kelihatan nggak ya? Nih ya, yang jumpsuit yang panjang karena kan dia baru lahir. Terus ada juga yang kayak gini, panjang lengannya tapi nggak nutup sampai ke kaki. Jadi belinya yang beberapa variasi aja. Nah ada juga yang gini. Nah ini buat hariannya dia, misalnya nggak pas tidur ya, tuh. Jadi ada tanpa lengan gitu, ada celananya juga. Aku nggak usah buka, yang pasti sepasang. Nah yang ini buat harian tapi yang ada lengannya. Nah jadi ada beberapa variasi. Misalnya kepanasan atau nggak terlalu panas, kalian bisa pilih. Dan nah yang penting kalau newborn itu cari yang kancing depan ya, cari yang kancing depan gini supaya kalau makainya gampang gitu. Jangan masing-masing model ini aku paling tidak punya 1 lusin gitu. Itu dulu aja deh, jangan yang boros beli banyak, karena seperti kita tahu ya, baby itu cepet banget gitu loh bertumbuhnya, berkembangnya daripada kebuang gitu. Jadi usahain jangan sampai mubazir lah belanja kita gitu. Terus selanjutnya adalah kita harus punya selimut. Ini selimutnya aku sementara juga punya 1. Ini pun juga dikasih berkat lagi. Terus ada juga kita harus siapin bedong bayi. Nah bedong bayinya aku siapin yang tradisional sama yang modern ya. Tradisionalnya yang kayak gini-gini nih ya, nih yang kotak gitu, nggak usah aku buka lah ya. Pokoknya yang tradisional yang kayak gini, nggak usah terlalu banyak karena juga kan sebenarnya nggak boleh terlalu sering dibedong ya.
Gitu. Nah ini yang modern, ini juga berkat dari lucu ya, so cute. Nih bedong modern gini. Terus ini juga bedong, bukan bedong sih, ini kayak bedong tapi lebih tebel, bedong modern tapi tebel gitu buat kalau bepergian. Nah, gendongan bayi selanjutnya, karena aku gak punya sih yang tradisional tuh yang dari kayak cari gitu loh kalau orang Jawa ngomong, aku nggak punya. Nah ini aku punyanya dua, malah justru yang geos, yang modern gitu, gendongan kaos gini tuh, yang kayak gini, karena menurutku bakal lebih gampang pakainya gitu. Ini kemarin berapa ya, nanti aku pokoknya tampilin harganya ya gitu. Ini lembut banget, molor, jadi enak makanya, tinggal dikalungin gitu aja itu. Tapi kalian paling tidak siapin dua juga aman sih, misalnya yang kayak gini atau yang gendongan tradisional juga boleh. Terus selanjutnya yang kita harus punya adalah jemuran. Hai, tada. Ini belinya di pasar ya, enggak ya beb, gimana sih? Iya pokoknya ini lah ya, jemuran baby. Oh ini masih ada harganya nih, tada. Ini 31.000. Oke, jemuran baby. Terus sekarang kita lanjut ke bagian tentang menyusui. Nah, harus punya pompa ASI. Nah, ini punya kakak ipar aku. Kuat gak kak? Punyanya kakak iparku. Tuh, dari Claris. Cara. Ini pompa ASI. Siapin aja sih. Kalian harus punya botol babynya. Tara. Nih. Nah ini aku beli yang punyanya Huki. Habis dot botol baby, ininya pembersihnya. Sabunnya harus sabun yang beda, jangan digabung sama sabun yang sama untuk piring kita ya, jangan lupa. Kita juga harus punya ini, termos, kalau enggak yang kotak ini. Nah kita juga harus punya yang ini, namanya berat, thank you kak. Ini sterilizer. Nah ini dari Crown. Ini nggak beli juga jadi nggak tahu harganya. Kalian bisa nanti aku ya nggak tahu ya. Cuma nanti cek aja lah ya di Google. Pokoknya ini sterilizer dari Crown. Ini multifungsi banget sih. Ini juga berkat. Ini lagi berkat. Ini bisa buat macam-macam. Bisa buat nanti sampai MPASI, terus buat rebus telur dan lain sebagainya, macam-macam. Pokoknya ini ya kalau misalnya kalian punya budget mau beli ya silahkan. Cuman kalau enggak ya nggak masalah. Ini kebetulan aku juga punya dari dikasih orang gitu, berkat gitu kan. Nah, terus selanjutnya di sini ada mental menyusui. Mental menyusui kayak gini kan nanti. Jadi nanti diginiin gitu, nanti babynya di pangku jadi lebih nyaman. Nah ini juga waktu nanti dia mulai belajar apa sih beb, berangkang, apa sih bahasa Indonesianya? Berangkat. Iya. Berangkang. Ya itulah pokoknya merangkat itu kan. Nah, dia juga bisa sandarin di sini gitu. Ini bantal menyusui. Terus juga ada satu aja, ini juga berkat. Ini apron menyusui. Jadi waktu kita mau menyusui ditutup gitu ya. Terus selanjutnya ini tentang ininya juga jangan lupa. Ini ada sikat botol buat baby. Aku sama suami sepakat beli baby box karena kita berpikir bahwa ya emang sih pertama lahir terus baru pulang dari rumah sakit gak mungkin sih kita langsung taruh sini dia terus, tapi at least paling tidak waktu siang atau sore gitu dia juga mulai belajar sendiri gitu tidurnya. Jadi kalau kalian juga tahu di luar negeri pun emang malah harus punya baby box sendiri gitu, bahkan mereka punya kamar sendiri gitu buat bayinya, kayak ngelatih mereka harus mandiri kayak gitu. Makanya kami juga beli ini juga di online kok ya. Kemarin berapa sih, nanti kita cek ya harganya, ada di sini nanti kita kasih harganya. Terus ini boxnya jadi rakit sendiri online. Ini ada bumper boxnya, tuh bumper boxnya, jadi nanti ditaruh di kelilingnya gitu, keliling boxnya biar aman buat si baby. Udah ada juga ininya, apa sih namanya beb? Oh ya, kelambu. Di sini kelambu, iya ini buat kelambunya gitu. Tuh baby box, bumper boxnya udah. Jangan lupa
bantal guling babynya sekarang. Nah, tada. Nih, ini bantalnya, terus gulingnya. Nah, ini yang aku beli sendiri, dan ini apa, sarungnya, terus spraynya juga aku samain, ini bikin sendiri juga. Kok bikin sendiri juga? Bikin sendiri. Nah, terus kalau yang itu, coba bantalnya kak. Nah, kalau yang ini dikasih. Nah, ini ada bantal gepengnya, yang bantal gepeng gitu, yang bantal anti gepeng gitu sih katanya, kayak gitu. Ini dikasih juga berkat. Nah, pokoknya kalau buat aku segini cukup dulu, karena kan dia nanti makin gede ya, dia dibeliin banyak-banyak juga buat apa, ntar juga kepalanya tambah besar. Gitu. Terus setelah itu kita harus punya ini, tada, pembalut nifas atau softtek maternity. Ini buat maminya ya, harus punya. Nah, cuman aku ada yang emang khusus maternity, ada yang kayak gini. Aku beli yang pembalut biasa tapi yang panjang, 350 mm ya. Ada yang 420 juga. Karena ya jaga-jaga aja, misalnya nggak terlalu banyak kayak gitu pakai yang ini, atau nyaman yang mana lah gitu. Jadi aku siapin 2 gitu. Terus kain buat lahiran, atau kalau orang Jawa bilangnya jarik. Ya itulah pokoknya ya. Ini ada 3, ini nggak beli, disiapin sama mama mertua. Jadi kalau kalian nggak punya sih, tapi emang ya harus beli itu ya, jare itulah. Terus aku juga harus punya tisu basah. Aku juga siapin tisu kering yang buat maminya sendiri gitu. Yang terakhir, nggak usah diambil sih kak. Katanya dia tadi udah bilang mami, dia kan panggil aku mami ya. Kalau mau ngambil yang tas itu aku nggak kuat. Jadi aku bilang nggak usah ambil, cuman digeser aja, coba kak digeser. Nah udah gitu aja. Nah itu di situ ada travel bag. Itu perlu nggak perlu juga sih, maksudnya kalau untuk lahiran pertama sih mungkin belum perlu, tapi itu untuk seterusnya, misalnya untuk bepergian kayak gitu, kalian harus punya travel bag yang khusus buat baby kalian gitu. Itu juga berkat gitu. Oke, terus udah loh, kayaknya aku paling ini deh ya, paling padat gitu barangnya. Ya udahlah, jadi itu barang-barang yang kita harus siapin. Nanti berarti totalnya berapa, aku totalin deh. Kira-kiranya berapa gitu ya. Oke, kita nanti lanjut ke video berikutnya, yaitu video yang barang-barang apa yang harus kita siapin untuk berangkat ke rumah sakit waktu lahiran.